Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niko Trisna Pranyani, biasa dipanggil Trisna. Saya merupakan kelahiran 2007 dan saat ini sedang berusia 18 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Namun saat ini saya sedang tinggal di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Karena saya merupakan mahasiswi di Universitas Negeri Surabaya dengan program studi psikologi dan fakultas psikologi. Saat ini sedang semester 1. Hal yang paling saya banggakan dari diri saya yaitu saya merupakan pribadi yang senang mencoba hal-hal baru. Seperti contohnya, saya memiliki rasa penasaran yang tinggi akan bagaimana jika saya hidup di luar Bali sendirian. Jadi saya memutuskan untuk menempuh pendidikan saya di Universitas Negeri Surabaya, di Kota Surabaya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan hidup mandiri di sini. Saya juga senang mengikuti banyak seminar sehingga dapat menambah pengetahuan saya. Kemudian saya juga mengikuti beberapa bootcamp pelatihan untuk menambah skill-skill saya. Saat ini saya sedang mengikuti bootcamp pelatihan dari Muda Canva untuk menambah skill saya menggunakan Canva dan kreativitas saya. Saya memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia desain sehingga saya mencoba untuk merintis bisnis yang menjual produk-produk digital, produk-produk template yang saya desain menggunakan Canva. Jadi, saya mengikuti bootcamp pelatihan tersebut untuk meningkatkan skill saya menggunakan Canva dan menambah inspirasi saya untuk bisnis saya. Saya memiliki ketertarikan yang besar untuk menjadi ChatGPT Ambassador karena sebagai mahasiswa dan sebagai pemilik bisnis produk digital, ChatGPT merupakan asisten pribadi saya untuk mengefisiensikan waktu. Seperti contohnya, sebagai mahasiswa, ChatGPT selalu membantu saya untuk mencari-cari jurnal dan untuk meringkas materi-materi yang diberikan dosen saya sehingga lebih mudah saya ingat. Dan ChatGPT juga membantu saya untuk belajar dalam UTS kemarin. Sebagai pemilik bisnis produk digital, ChatGPT membantu saya untuk memberikan inspirasi dalam desain saya. Jadi karena hal tersebut, saya ingin mengajak orang-orang untuk lebih mengefisiensikan waktu dengan menggunakan ChatGPT sebagai asisten pribadi dan terus bertumbuh dengan ChatGPT, bukan hanya mengandalkan ChatGPT dalam segala hal. Bagi generasi muda, AI merupakan hal yang sangat membantu. Salah satunya yaitu ChatGPT. ChatGPT dapat mengefisiensikan waktu seperti contohnya tadi, ketika saya memerlukan jurnal untuk tugas saya selalu menggunakan ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal yang saya inginkan. Hal tersebut dapat mempersingkat waktu dibanding jika saya mencari jurnal-jurnal tersebut secara manual. Selain itu, bagi orang yang tidak bisa menggunakan Mendeley atau yang tidak terbiasa menggunakan Mendeley, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu kita membuat daftar pustaka. Cukup dengan mengirimkan sumbernya. Dalam karir, ChatGPT sangat membantu juga, terutama dalam bisnis saya yaitu produk digital. ChatGPT selalu menginspirasi saya untuk membuat karya-karya baru. Seperti contohnya ini dan ini. Dan kemudian saya bisa menambahkan elemen-elemen yang saya dapatkan dari ChatGPT dan foto yang telah saya hapus backgroundnya dari ChatGPT ke dalam Canva saya bila Canva saya tidak premium. Sehingga saya mendapatkan elemen yang sesuai dengan desain saya. Kalimat yang menggambarkan semangat belajar saya, yaitu
Pelajari apapun yang membuat kamu tertarik, pelajari apapun yang kamu inginkan, dan dalami apapun yang kamu inginkan. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan poster. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya merupakan orang yang sangat tertarik dengan dunia desain. Jadi, saya akan membuat poster untuk menarik orang menggunakan ChatGPT. Saya juga akan menceritakan benefit-benefit menggunakan ChatGPT. Kemudian, saya akan mengiklankan poster saya tersebut di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, sehingga dapat menarik lebih banyak orang dan menjangkau lebih banyak orang. Gimana sih caranya? Gimana sih nyari jurnalnya, kok nggak ada sih? Loh, kamu masih belum nemu jurnalnya? Kamu masih nyari jurnal dengan manual gitu? Ya lama lah nemunya. Sini aku ajarin. Kamu bisa nyari jurnal hanya dengan ChatGPT aja. Contohnya kamu kayak carikan jurnal tentang psikologi psikologi pendidikan. Tinggal kayak gitu, send. Ini udah lengkap nih, tinggal klik jurnalnya, langsung ketemu deh nih, ketemu, ada banyak lagi. Jadi itu lebih persingkat waktu, kamu gak perlu cari satu-satu kayak tadi. Gampang kan? Loh gitu aja, gampang dong. Kalau gitu kamu gak perlu buang-buang waktu dari tadi nyari satu-satu. Oke deh, makasih ya. Jika teman saya mengatakan hal tersebut, saya pasti akan mencari tahu mengapa ia mengatakan hal tersebut terlebih dahulu. Dan sepertinya karena ia belum bisa menggunakan ChatGPT dengan maksimal, sehingga ia tidak bisa mendapatkan benefit yang maksimal. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya dengan maksimal, bagaimana cara membuat ChatGPT membantu kita mengefisiensikan waktu, karena bagaimana ChatGPT merespon kita itu tergantung bagaimana kitanya menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu hanya alat, jadi kita harus menggunakan prompt yang benar agar ChatGPT dapat membantu kita dengan maksimal. Contohnya dalam produk digital saya. Yang pertama, saya mencari target konsumen yang tepat. Yang kedua, saya mencari tahu apa yang dibutuhkan konsumen dan apa yang menarik bagi konsumen. Dan yang ketiga, menonjolkan keuntungan dan benefit apa yang diperoleh bila membeli produk saya. Yang paling efisien itu ketika memberikan contoh bagaimana hasil dari penggunaan template saya. Jadi para konsumen memiliki gambaran mengenai jika saya memakai template ini ternyata kayak gini ya gitu. Jadi kayak memberikan contoh nyata bagaimana penggunaan produknya dan kira-kira bagaimana jika ia mengedit menggunakan template saya. Jadi konsumen udah ada pemikiran dan udah ada gambaran bagaimana jika ia menggunakan template saya. Dan juga saya menonjolkan bagaimana kemudahan menggunakan template saya. Selain itu juga saya membuka jasa pengeditan template. Jadi para konsumen tinggal memberi saya foto dan saya
yang ngedit dan saya juga membuka jasa pengeditan template, sehingga konsumen tinggal mengirim saya foto dan saya ngedit template tersebut hingga jadi. Hal tersebut dapat mengefisienkan waktu para konsumen sehingga dapat lebih menarik konsumen lagi. Menurut saya, performa saya menurun karena konten saya yang terlalu membosankan dan itu saja. Konten saya yang terlalu monoton dan tidak ada improvement dalam konten saya. Sehingga saya perlu terus mengimprove konten saya sehingga lebih menarik lagi. Dan tidak menggunakan konten-konten yang monoton saja seperti itu, sehingga orang-orang pasti bosan melihat sesuatu yang terus itu saja dan tidak ada improvement. Jika saya berada di situasi tersebut, pertama saya akan merefleksikan apa yang membuat hal tersebut dapat terjadi. Dan yang kedua, jika saya kehabisan inspirasi, saya bisa menggunakan ChatGPT dan menanyakan ke ChatGPT untuk menambah inspirasi dan meningkatkan kreativitas konten saya. Kemudian saya bisa menggunakan gaya konten yang lebih ringan sehingga lebih menarik bagi audiens. Seperti contohnya ketika menampilkan kegiatan sehari-hari ketika menggunakan ChatGPT, sambil menunjukkan benefit-benefitnya dan menunjukkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki ChatGPT. Selain itu juga, saya akan belajar mengenai prompt-prompt yang sesuai dengan ChatGPT sehingga dapat memanfaatkannya dengan lebih maksimal dan membagikannya di konten-konten saya, sehingga para audiens dapat menggunakannya dan lebih belajar mengenai prompt-prompt yang bisa digunakan dalam ChatGPT untuk mengefisienkan waktu dan memaksimalkan benefit dari ChatGPT. Jika saya harus memilih, maka saya akan memilih TikTok karena jangkauan TikTok itu lebih luas. Seperti contohnya produk digital saya walaupun saya memasarkannya di WA, Instagram, dan TikTok, kebanyakan itu konsumennya dari TikTok karena TikTok memiliki jangkauan lebih luas. Walaupun kita tidak saling mutual, tidak saling follow, konten kita dapat lewat di beranda audiens yang lebih luas. Menurut saya, perbedaan sales dan influence itu, sales lebih ke mendorong konsumen untuk membeli atau mencoba produknya, dan influence lebih ke membangun kepercayaan antara penjual, konsumen terhadap produk mereka. Jadi, dalam konteks ambasador, kita harus memadukan keduanya. Kita bukan hanya mendorong seseorang untuk membeli produk kita, namun kita juga harus membangun kepercayaan antara konsumen dengan produk kita. Pertama, saya akan mencari tahu penyebab dari kegagalan saya dan mengevaluasinya. Dan yang kedua, mencari solusi untuk masalah tersebut. Setelah kita tahu penyebabnya, kita bisa bertanya kepada orang lain. Lalu juga kita bisa memanfaatkan ChatGPT. Kita hanya perlu mengirimkan permasalahan kita, lalu menyuruh ChatGPT memberikan beberapa opsi untuk solusi dari masalah tersebut. Jadi kita bisa menggunakan ChatGPT sebagai inspirator dalam penyelesaian masalah. Saya juga pasti mencari inspirasi dari orang-orang lain, seperti contohnya dari ambasador-ambasador lain atau dari TikTok yang banyak memiliki influencer.
menurut saya ketika saya berhasil mempengaruhi orang di sekitar saya, mempengaruhi audiens di luar sana untuk menggunakan ChatGPT dan lebih memahami ChatGPT dan sehingga dapat menggunakan ChatGPT secara lebih maksimal. Selain itu juga ketika saya berhasil membangun kepercayaan antara audiens dengan saya dan produk saya. Jadi dengan audiens yang sudah percaya dengan saya, itu lebih memudahkan kita untuk mempengaruhi konsumen, untuk mempengaruhi audiens untuk melakukan hal yang kita paparkan. Jadi kepercayaan itu merupakan hal yang sangat penting bagi ambasador. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.